Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa Cindai Alus, as'adakumullah hayatakum. Mari kita bersyukur kehadirat Allah, karena Allah selalu melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam kita selalu persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, juga ulun sampaikan hari ini setelah sekian lama bisa bersilaturahim kembali di Masjid At-Taqwa ini. Dan kepada ulun oleh panitia diminta temanya apa, lalu diminta untuk membicarakan persoalan kemuhammadiyahan. Maka ulun pilih temanya adalah paham agama di dalam Muhammadiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca informasi dari Dirjen Kependudukan pada bulan Juni yang lalu, jumlah penduduk negeri kita Indonesia tercinta ini sekitar 272 juta jiwa lebih. 88,8% diantaranya adalah Muslim, sekitar 232 juta. Artinya penduduk Muslim alhamdulillah di tengah-tengah gencarnya kristenisasi dan upaya-upaya Islamofobia dan lain-lain tetap menjadi penduduk mayoritas di negeri ini. Kalau disebut Indonesia identiknya Islam begitu, karena kita adalah penduduk Muslim terbesar di dunia ini. Seiring dengan itu kita juga patut bersyukur semangat keberislaman orang Islam semakin tinggi, seiring dengan tingkat kemakmuran yang juga semakin baik untuk sebagiannya. Dan ini adalah sebuah fenomena unik, karena pada negara-negara yang tingkat kemakmurannya semakin tinggi, tingkat keberagamaan mereka semakin kendur. Di negara barat, Amerika, Eropa, di timur, Korea, Jepang, di selatan, Australia, Selandia Baru, yang kita kenal dengan tingkat kemakmuran semakin tinggi, tetapi keberagamaannya semakin kendur. Rumah-rumah ibadah semakin kosong. Yang pergi ke tempat ibadah adalah orang-orang yang sudah tua renta. Nah, ini ternyata tidak terjadi di negeri kita Indonesia. Semakin tingkat kemakmuran tinggi, keberislaman semakin tinggi. Masjid semakin banyak, jamaahnya pun semakin marak. Sebagaimana di masjid ini, alhamdulillah, insya Allah
para ibu dan wanita yang memakai jilbab semakin banyak. Antara yang pergi ke majelis taklim, pengajian, kajian dengan yang pergi ke mall yang pakai jilbab, kira-kira sama. Coba kalau kita pergi ke mall pada pakai jilbab. Padahal 30 tahun yang lalu aktivis organisasi wanita Islam sekalipun belum pakai jilbab. Coba pian. Ibu-ibu Aisyah 30 tahun yang lalu, Muslimat NO 30 tahun yang lalu, Kohati 30 tahun yang lalu pakai kebaya, kada pakai jilbab. Nah sekarang yang pergi ke mall pada pakai jilbab dengan beragam, walaupun ada nang jilbab nang lintingannya tuh sampai 9 kali. Itu kalau tertarik bisa tepu lilit di gulu. Jamaah yang mulia, namun demikian pada tingkat keberislaman itu ada sebuah tantangan yang akan kita bicarakan, yaitu tentang paham agama. Paham agama ini ada yang sangat ekstrim kiri, pada saat yang bersamaan ada yang sangat ekstrim kanan. Ekstrim kiri dalam pengertian sangat tekstualis, semangat ingin mengembalikan keberislaman itu seperti abad ke-6. Kalau bisa persis seperti abad ke-6. Karena itulah khairul qurun. Dengan semangat yang sangat tinggi, dengan berbagai variannya. Kemudian di sebelah kiri ada yang sangat liberal, mengatasnamakan juga paham agama, bahwa agama itu adalah akal. La dina liman la aqla lahu. Tidak beragama orang yang tidak menggunakan akal, tetapi akalnya terlewat liberal, bahkan menjadi sangat sekuler. Di antaranya ada yang berpaham bahwa perkawinan sejenis itu legal. Ada tuan gurunya. Artinya karena memang dia mempunyai sifat dan naluri ketertarikan dengan teman sejenisnya, itu adalah hak asasi manusia. Kenapa tidak boleh? Nah ini kan sangat ekstrim ya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu secara umum bahwa Islam menghendaki di dalam memahami agama ini tengah-tengah. Karena Islam itu agama wasatiyah, agama tengahan. Al-Islam al-wasatiyah, Al-Islam yang tengah, yang menghendaki di dalam beragama itu menjadikan seseorang tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu bid-din." Jauhilah pemahaman yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa inna halaka man kana qablakum bil ghulu bid-din. Karena telah binasa umat yang terdahulu karena berlebih-lebihan di dalam agama. Nah, pada saat kita berbicara tentang paham agama Muhammadiyah, sering disampaikan bahwa Muhammadiyah itu selalu mengutamakan dalil di dalam beragama. Dia adalah gerakan dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar dan tajdid, untuk mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya
agar terbentuk masyarakat Islam yang sebenarnya, yang dengan itu diantarkan umat Islam ke pintu Jannatun Naim. Nah, tajdid itu adalah pembaharuan. Dan pembaharuan itu ada dua, ada yang bersifat tankih, pemurnian, ada yang bersifat tajdid, pembaruan. Tankih pada hal yang berhubungan dengan akidah dan ibadah, pemurnian pada aspek akidah dan ibadah. Ini dimurnikan kalau bisa sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembaharuan dalam aspek al-muamalah ad-dunyawiyah. Tetapi kemudian di dalam ibadah ada juga dibagi-bagi. Ada yang berhubungan dengan wasilah fil ibadah, bukan ibadahnya itu sendiri. Maka ini juga bisa dilakukan ijtihad. Nah, dari secara sederhana yang seperti ini diharapkan bahwa di dalam beragama itu menjadi paham yang tengahan, tidak menjadi sangat ekstrim, yang artinya mungkin sangat tekstualis, sangat harfiah, sangat apa adanya, kemudian tidak juga liberalis, tidak bebas, hanya menggunakan akal tanpa didasari dengan dasar-dasar pemahaman teks dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hal ini di Muhammadiyah itu ada yang disebut dengan majlis tarjih. Majlis artinya kumpulan orang yang berupaya untuk mengkaji ajaran agama ini secara jama'i, secara berkelompok, di mana di situ berkumpul para ahli, tentu saja yang utama ahli agama. Dan ahli agama ini ternyata sekarang ini musim spesialis. Ada yang ahli Al-Quran, ahli tafsir, ada ahli hadis, ahli ulumul hadis, ada fikih, usul fikih, dan seterusnya. Ini berkumpul ilmu akhlak. Kemudian mereka membicarakan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama. Dan kalau melakukan ijtihad, ijtihadnya ijtihad jama'i. Dalam pengertian, kalau ada persoalan dikaji, mana ayatnya, mana hadisnya, bagaimana pendapat, bagaimana para sahabat, bagaimana pandangan ulama. Kalau sudah ada itu dikumpulkan, mana yang terkuat menurut mereka, itu diambil. Terkuat itu bukan bisa dalam pengertian bisa atau berhenti dengan pemahaman, bisa menggabungkan pemahaman, bisa kemudian menguatkan satu pendapat, bisa menasah wal mansukh dan lain dengan metode yang dilakukan. Kemudian belakangan ada yang disebut dengan metode bayani. Dalilnya seperti apa? Burhani, konteksnya seperti apa? Irfani, kalau perlu bagaimana ini nuansa-nuansa spiritualitas yang bersifat ruhani seperti apa. Nah, ini dilakukan secara jama'i. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka kemudian keluarlah fatwa-fatwa majelis tarjih. Maka tarjih itu tidak bermadzhab. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah mazhabnya majelis tarjih. Ya, mereka berkumpul begitu, tidak bermazhab, tetapi bukan berarti anti mazhab. Karena bisa saja sama dengan pendapat Imam Hanafi, bisa sama dengan Imam Maliki, bisa sama dengan Imam Syafi'i, bisa sama dengan Imam Hambali atau yang lain-lainnya. Karena mengambil yang lebih kuat menurut
pendapat secara jamaah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah itu secara umum, ya. Nah, kemudian di dalam Muhammadiyah itu orang di dalam beragama tidak diperkenankan taklid. Taklid itu artinya melakukan sesuatu tanpa mengetahui dalil, tapi dilakukan karena dasar ikut-ikutan. Kenapa kamu lakukan itu? Kayak ini nih Bang, kenapa gerang? Ujar guru kayak ini, udah umpati aja. Nah, tidak demikian. Tetapi kalau yang mampu berijtihad dengan syarat-syaratnya, tentu ini sangat sedikit, harus berijtihad. Tapi kemudian umat ini agar selalu belajar, membaca, menuntut ilmu, maka di dalam beragama itu harus dengan ittiba. Kenapa kamu sembahyang 5 waktu? Oh, dalilnya ada dalam Al-Quran, disuruh sholat 5 waktu. Kenapa ini? Oh ya, aku sudah mendengar semalam, nah walaupun gak ada hafal, sudah ada di padahakan nih. Ittiba. Karena ada semangat, karena mungkin tingkat kecerdasan berbeda, tapi ada belajar. Oh, kayak ini. Kemudian kalau habis sholat, kenapa kada bajikir bersuara? Bersuara boleh? Boleh kalau hendak melajari. Kayaknya kan udah tahu semuanya, tapi kalau mungkin Al-Quran memerintahkan berzikir itu dengan tenang, dengan tadarru wa khifah wa dunal zahri minal qaul. Kemudian Nabi juga melakukan itu untuk melajari satu umat, tapi kemudian kada terus-terusan. Oh, kayak itu. Ittiba artinya tahu dalilnya di dalam beragama. Nah, kembali kepada paham agama tadi. Maka dengan demikian akan menjadi paham agama yang wasatiyah, tengah-tengah. Karena teksnya harus ada, konteksnya menggunakan akal. Diperintahkan untuk menggunakan akal untuk memahami. Masa agama tidak dipahami? Kalau tidak dipahami, maka nanti akan ditanyakan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala banyak itu. Kenapa kamu demikian? Mau umpati ini aja. Kenapa kamu kada berpikir? Nah, jadi tekstual, kontekstual. Nah, waktunya sedikit saja nih lah, sampai jam. Kita ambil contoh saja. Ini kita sudah bulan Jumadil Akhir kalau tidak salah ya, tanggal 28 Jumadil Akhir. Imbah Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, parak Ramadan. Nah, ini contoh. Ramadan nanti kita akan berpuasa. Kenapa puasa? Dalilnya ada, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kenapa di bulan puasa? Ayyamam ma'dudat. Kapan itu? Syahrul Ramadan. Tapi kapan memulainya bulan puasa itu? Ujar Nabi, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau kamu melihat hilal. Berbukalah kamu, beraidul fitrilah kamu kalau melihat hilal. Ini hadis sahih. Nah, di sini ada saudara-saudara kita yang memahami ini, maka kalau hendak berpuasa harus melihat hilal. Boleh nggak itu? Boleh. Nah, kalau kita kembalikan kepada yang tadi paham ekstrim, boleh. Yang selain itu kada boleh. Nah, ini yang ekstrim. Yang selain itu tidak boleh. Karena Nabi sudah bersabda ini, kalau puasa harus melihat hilal. Bila kada melihat hilal, maka itu bid'ah, itu haram. Nah, ini konsekuensi ekstrim tadi. Nah, Muhammadiyah memahami hadis ini apa? Oh, ada dalil. Dalilnya sahih. Tapi pemahamannya seperti itu sajakah atau tidak? Lalu dalil ini qat'ikah atau zonni? Kalau mengatakan zonni berarti ada sesuatu yang memerlukan perubahan. Dalilnya ada, memerlukan perubahan. Kenapa memerlukan perubahan? Yang pertama, pada saat hadis itu disampaikan
umat Islam hanya berada di sekitar Makkah dan Madinah, Hijaz saja. Sekarang ini umat Islam sudah berada dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Umat Islam ada. Wah, berarti seperti itu. Nah, lalu pada saat Nabi menyampaikan, Nabi tahu bagaimana keadaan umatnya, dan itu secara eksplisit disampaikan. Ini qaumun ummiyatun. Kami adalah kaum yang ummi, tidak menghitung, tidak la nahsub, la naqra, tidak membaca, tidak menghitung. Bulan ini adalah hakaza wa hakaza, 29 dan 30. Oh, seperti itu. Maka dengan umat yang seperti ini sangat rasional, Nabi itu sangat balik menyampaikan bahwa kita berpuasa dengan melihat bulan. Tetapi dengan perubahan umat yang dari barat sampai ke timur, utara sampai selatan, padahal perputaran bumi ini hanya 24 jam. Tidak ada misalnya karena bumi ini semakin berluas lalu jamnya menjadi ada yang 24, ada yang 48, ada yang 30. Enggak, 24 jam. Nah, maka memerlukan perubahan. Ada dalilnya dalilnya ternyata tidak qat'i. Memerlukan perubahan. Lalu kalau terjadi perubahan itu harus sesuatu yang aslah, yang lebih baik, hasilnya lebih baik. Apa yang lebih baik? Umat Islam saat ini belum mempunyai kalender ibadah yang satu. Artinya apa? Bulan puasa itu bisa kita hari ini, ada nang isuk, ada nang lusa, bahkan ada yang lebih lagi kalender ibadahnya. Padahal dunia tadi hanya 24 jam. Matahari dari timur, bulan dari barat. Nah, ini kadang-kadang tidak kelihatan. Padahal dunia sekarang ini memerlukan kepastian. Informasi dari barat ke timur dan saat yang sama sudah diketahui. Tapi untuk menentukan puasa saja kita tidak bisa bersama-sama. Padahal umat Nasrani tanggal 25-nya sama. Orang-orang Tionghoa Imleknya sama. Bila barongsai keluar sama sedunia. Nah, kita punya kalender Hijriah, tapi ternyata menentukan tanggal 1 Ramadannya berbeda ibadahnya itu. Nang bisa sama apa? Ternyata, nah dengan ijtihad tadi dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dijadikan matahari bulan sebagai alat untuk mengetahui tahun dan penanggalan dan seterusnya. Maka yang bisa menyatukan itu adalah dengan hisab. Nah, hisab tadi, maka Munwah ini sudah tahu kita kayaknya puasa tanggal berapa, nah, babukannya tanggal berapa. Sumu li ru'yatihi, tapi memahaminya bahwa ru'yah itu ra'a yara ru'yatan, artinya dengan ilmu pengetahuan. Coba baca ayat Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bala tentara ababil? Melihat dengan mata kada? Pian melihat? Ternyata dengan informasi. Ara'aita. Ternyata ra'a yara ru'yatan tidak mesti dengan melihat dengan mata kepala, tetapi dengan pengetahuan. Nah, oke, dengan hisab, alhamdulillah. Pada saat ada saudara dengan ru'yah, oke, kan ada masalah juga. Ini kalau dalam paham agama tadi. Tapi pada saat mengatakan, karena ini sama-sama punya dalil, memahami aja yang berbeda. Tapi pada saat, oh ini harus dengan ru'yah. Kalau kada ru'yah, berarti bid'ah. Kalau bid'ah, dolalah. Kalau dolalah, finar. Kemudian ibadahnya kada sah. Nah, ini yang bahaya. Ini yang ekstrim. Nah, kita yang hisab, ayo ada kawan yang ru'yah, silahkan, tapi terus saja diberikan pandangan seperti ini. Kita berbeda kada apa-apa. Karena apa? Ini tujuannya lebih baik. Kalau dunia punya kalender, nah kemarin ada muktamar kalender dunia Islam di Turki. Nah, ini tinggal sedikit lagi kena. Apalagi Amerika yang punya 50 negara bagian, itu setiap tahun sudah mengadakan futur tanggal 1 Syawal. Kalau ini kada jelas mahadangi hendak maulah
makanannya ini kada jelas menghadangi hilal. Nah ini kada kok, padahal negara bagiannya banyak banget. Amerika itu 6 kali Indonesia luasnya, sampai ke Honolulu itu kan puturnya sudah ada. Nah persoalannya adalah pada saat mengharamkan kemudian mengatakan ini tidak sah, nah ini bahaya ini. Ya. Jadi kita dalam hal ini paham agamanya tengahan tekstual, kontekstual. Itu satu. Nah, contoh yang lain lagi, ini dalam ibadah ya. Ibadahnya apa? Ibadahnya puasa. Cara menentukan waktunya saja. Bahkan itu lebih agar kamu, kalau bisa kita bahasakan lebih umat Islam berpuasa itu betul-betul di bulan Ramadan. Jangan sudah berpuasa padahal bulan masih Sya'ban. Jangan sudah berhari raya padahal bulan masih Ramadan. Nang bisa memastikan itu kira-kira yang lebih akurat kira-kira apa? Kalau ru'yah kan masih kada akurat. Bujur kalau berpuasa. Nah, yang wajib jadi puasa kutiba alaikumusiyam. Cara menentukan Ramadannya itu wasilahnya bisa ru'yah, yang dipahami dengan ru'yah, bisa dengan hisab. Tapi pada saat mengharamkan itu bisa masuk dalam ekstrim, karena itu kada sah orang haram berdosa. Nah, jangan sampai itu ya. Muhammadiyah tidak mengharamkan itu. Jadi kawan-kawan kita fasilitasi Universitas Muhammadiyah itu kebelujuran tinggi. Nah, orang melihat hilal kita fasilitasi sama-sama ya. Karena memang itu hanya wasilahnya saja. Ya, itu satu. Setelah Ramadan nanti ada bayar fitrah. Bayar zakat fitrah. Dalilnya ada. Zakat fitrah itu gandum, kurma, kismis, gandum, keju. Hadis Nabi. Lalu kemudian ijma' sahabi mengatakan makanan pokok negeri. Makanan pokok nang beras-beras, nang sagu-sagu begitu ya. Nah, ini ada dalil. Kemudian dalil ini qat'i kah? Zonni kah? Qat'i itu pasti maksudnya. Kalau zonni itu bisa pengertian yang lain. Menurut Muhammadiyah ini zonni. Kenapa memerlukan perubahan? Kenapa memerlukan perubahan? Coba di Banjarbaru ini kira-kira umat Islamnya berapa? 100.000 adalah 200.000. Kalau Banjarmasin lu tahu 800.000. Nah, 800.000. Nah kalau Banjarmasin 800.000. Setiap orang bayar zakat fitrah berapa? 2,5 kilogram. Kalau wajib dengan beras 2,5 kilo kalikan 800.000 berapa Pak? Ya, 1,5 juta ton lebih. Berarti beras di gudang Bolok habis. Beras di Gambut berebut orang menukar. Beras di Anjir habis karena di rumah BIC 5 ikong anggota keluarga berarti harus 10,5 kilogram ini gasan malam. Semua ngambil beras. Terjadi rush beras. Pembelian beras berebut karena umatnya banyak. Nah, itu satu segi. Ketersediaan beras itu kalau di Banjar aja. Nang di Banjarbaru bisa kada kebagian. Habis sudah dulu. Nang di rantau di mana-mana habis. Itu satu. Yang kedua bahwa zakat fitrah itu untuk membahagiakan fakir miskin pada hari raya. Semuaan memberi fakir miskin beras. Oh dapat 2 karung. 2 karung. Bayi 2 karung. Isuk hendak bahar raya. Hendak memasakinya kebelujuran kada berduit. Gas kada beisi. Bumbu dapurnya belum ada. Tuh karyakan bangja. Aku kada berduit juanya. Aku dapat beras 2 karung. Dapat semuanya. Nah, maka untuk mencukupi fakir miskin itu bukan hanya dengan beras, tetapi dengan yang lain-lain. Bisa dengan uang dan seterusnya. Nah, maka agama itu menghilangkan muskilah, kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Tidaklah dijadikan agama itu sesuatu yang sempit, yang menyempitkan, tetapi lapang. Nah, lalu dengan ijtihad tadi, oh kalau begitu boleh dengan harga
bahan pokok, makanan pokok. Harganya boleh dengan harganya. Nah, sekarang kita memahami seperti itu. Nah, saudara-saudara boleh, wah kami hendak lebih afdol, harus dengan ini. Ayo, tapi pada saat itu nang pakai duit tuh kada sah. Nah, ini yang ekstrim sini tadi juga. Pada saat mengatakan yang pakai duit tuh kada sah, boyo-boyo puasa, zakat fitrah itu kan menyempurnakan ibadah puasa. Kalau ibadahnya kada sah kayak apa? Nah, kalau kada sah, lalu kita menyiapkan 10,5 ton, 10 juta ton tadi beras. Bingung kepala bulog menyiapkan beras. Gara-gara dikatakan tidak sah dan semuanya tidak sah, harus menyiapkan itu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman. Ini dalam persoalan agama, zakatnya siapa yang tidak berzakat fitrah ya, barang siapa yang hidup sampai akhir Ramadan itu wajib zakat fitrah. Nah, kalau dia lewat dari itu hanya sedekah minas sedekah. Itu ibadahnya. Tetapi sekali lagi memahami dengan apa itu ijtihad. Ada dalilnya tidak qat'i, memerlukan perubahan menghasilkan sesuatu yang lebih maslahat. Nah, dalam menentukan maslahat ini kan sembarangan. Para ulama berkumpul, ini maslahat lah kalau kayak itu. Kada gudang bulognya kada habis, kemudian bisa lebih bermanfaat kepada fakir miskin. Nah, ini dalam ibadah contohnya. Nah, contoh sedikit lagi dalam masalah muamalah umpamanya. Muamalah tadi kan ibadah dikembalikan, tapi dalam persoalan kembalikan pun itu bisa ijtihad, tetapi karena bukan substansi ibadahnya ya. Nah, sekarang muamalah contohnya misalnya persoalan musik. Al-Quran mengatakan bahwa musik itu adalah serulingnya setan. Maka kalau bermusik itu berarti haram. Stop, tidak ada musik sama sekali. Nah, kalau Muhammadiyah memahami ini adalah persoalan muamalah. Kalau tadi ibadah ya, kalau ini muamalah. Muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah, asalnya muamalah itu boleh. Illa ma dallat dalilu ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, yang melarangnya. Muamalah itu apa? Persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan sosial, persoalan budaya, persoalan kesenian, persoalan kesehatan, persoalan musik, misalnya tadi salah satu contohnya. Itu boleh. Nah, sekarang ada larangan. Nah, larangan ini kemudian ini larangan mutlak atau muqayyad. Kemudian kalau ada dalilnya, ada ndak asbabun nuzul ayat ini? Kemudian kalau ada larangan hadis, ada ndak asbabul wurudnya? Ternyata secara singkat mempadakan, setelah dilihat asbabun nuzul al-munasabah bainal ayat, ini berbicara tentang orang-orang musyrik. Pada saat bicara hadis, oh ternyata larangan pada saat akidah umat tidak kuat. Padahal manusia ini diciptakan setelah naruri, boleh untuk bersenang-senang. Dan musik itu salah satu ornamen untuk menjadikan manusia itu senang, boleh. Boleh nikmati kehidupan asalkan kamu ingat jangan berlebih-lebihan. Nah, maka bagi Muhammadiyah, musik itu menjadi salah satu media di dalam berdakwah. Jadi tidak haram secara mutlak. Kalau musik menjadikan orang lupa, jauh bahkan pada Tuhan. Musik yang mempertontonkan aurat, musik dengan kalimat-kalimat yang mengumbar syahwat, tentu saja ini haram. Tapi kalau musik yang menjadikan orang mendekatkan dirinya kepada Allah, musik yang menjadikan orang semakin cinta kepada Rasulullah, musik yang menjadikan hati mengamalkan sesuatu yang mubah tetapi tidak kepada yang haram, fi'lul mubah tarkul haram. Melakukan yang mubah itu
bisa meninggalkan yang haram. Karena orang pada dasarnya suka juga hiburan. Coba dengarkan ayat. Jadi tidak mutlak. Nah, pada saat misalnya memahami ini mutlak, yang dengar musik itu haram, bid'ah, masuk neraka. Kemudian, nah ini persoalannya. Nah ini yang menimbulkan sesuatu yang tentu tidak diinginkan. Muamalah yang lain misalnya gambar surah, bahwa rumah yang di dalamnya ada gambar tidak dimasuki oleh malaikat. Nah ini kalau secara mutlak bahasa taswir ataupun surah itu pun ada, bahwa taswir, alat surah itu berbeda. Ini tidak mutlak. Dilihat bagaimana asbabul wurudnya, bagaimana kontekstualisasinya, al-munasabah, al-jam'u bainal ahadis, dikumpulkan. Oh ternyata yang tidak boleh tentu saja gambar-gambar yang tidak senonoh. Ya. Kemudian gambar-gambar yang menjadikan orang lupa kepada Allah. Tetapi kalau gambarnya menutup aurat, untuk dokumentasi, kemudian untuk pendidikan, kemudian untuk kesehatan, tentu saja ini boleh. Pada saat ada saudara-saudara yang melakukan itu, oke. Tapi sekali lagi, karena ini pemahaman dalilnya ada, dalilnya tidak qat'i, memerlukan perubahan, karena memang terjadi perubahan. Pada saat itu akidahnya tidak kuat, pada saat itu akidahnya masih rapuh, maka dilarang. Pada saat akidah umat kuat, tapi kalau misalnya akidahnya lemah, ya tidak boleh. Nah jelas masih. Nah seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sudah sampai waktu Isya. Nah, kita cukupkan sampai sekian. Nah, artinya ini tadi, ini pemahaman ini penting sekali. Ya. Yang ekstrim banget. Yang ekstrim sebelah sini. Nah, ini belum lagi yang sebelah sini. Nah, di tengah-tengah. Nah, ini insya Allah akan bisa diterima bagi semua orang di tengah-tengah, supaya nyaman di dalam beragama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dunia, akhirat, tengah-tengah. Dunianya kejar, akhirat jangan dilupakan. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini barangkali pengantar yang ulun sampaikan. Mungkin ada sisa waktu, dipersilahkan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Silahkan. Sudah masuk waktu Isya kan? Ya, silahkan. Ada. Sudah jelaskah? Atau kada jelas? Ini bisa juga kada paham benar atau paham benar. Mohon menjelaskan masalah yang ada profesor dari Azman mengatakan Muhammad itu salafi tajidiyah. Salafiyah tajidiyah. Oh ya. Itu mohon menjelaskan seperti apa kira-kira. Salafi. Nah, ini kan panjang nih sebenarnya. Saya ada di YouTube itu mungkin 1,5 jam menjelaskan itu. Kalau saya jelaskan 5 menit bisa kayak apa ini? Salafi tajridiyah memang dari masa Ibnu Hanbal, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab itu yang terakhir itu di Hijaz. Pada saat itu di Hijaz orang beragama Islam semua. Tetapi hampir di setiap kabilah, di setiap suku, di setiap daerah menyembah Allah dengan perantaraan makam.
Jadi tuan gurunya meninggal jadi makam, di situ berwasilah. Nah, beliau ini menulis kitab tauhid. Kitab tauhid. Kitabnya tipis. Nah, kitab tauhid. Berkolaborasi dengan Muhammad Ibnu Saud. Berkolaborasi berkawan. Memerangi karena ini agak yang mungkin yang tertular nih bilang Padri juga. Diperangi kenapa sudah kada kawal lagi ini? Kalau bagi gemetan sudah semuanya, sudah menyeluruh keadaan yang seperti itu. Keadaan menyembah Allah tapi dengan perantaraan makom itu sudah menyeluruh. Akhirnya disampaikan tidak bisa, bahkan diperangi bersama-sama dengan pimpinan kabilah tadi. Akhirnya menang, bisa menguasai Hijaz. Maka berdirilah Daulah Al-Arabiyah As-Saudiyah karena pimpinan kabilahnya Muhammad Ibnu Saud, ulamanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu singkatnya seperti itu ya. Nah, kitab ini kemudian menjadi terkenal, dibaca oleh Muhammad Abduh, dibaca oleh Jamaluddin Al-Afghani, dibaca oleh Rashid Ridha. Juga Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca kitab ini, kitab yang mengajak orang bertauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Nah, itu salafiyah seperti itu. Tetapi ya, kalau yang di Mekah ini semakin menguat ini, sampai nanti di Jamiah Al-Islamiyah Madinah, Ummul Qura, Ibnu Saud dan sebagainya, ini murni yang seperti ini. Rashid Ridha membaca kitab ini, tetapi Rashid Ridha ini bergaul dengan Barat. Oh, Barat itu maju pendidikannya. Lalu Rashid Ridha kalau hendak membangun umat Islam itu dengan pendidikan. Jamaluddin Al-Afghani membaca kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi Jamaluddin Al-Afghani ini orang Afgan yang asalnya menjadi pejabat tapi kemudian terusir karena Afghanistan diserang oleh Inggris, pergi ke India, kemudian pergi ke Mesir. Oh, umat Islam ini harus dibangkitkan, merebut kembali kekuasaan. Reformis. Lalu Rashid Ridha, muridnya Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Abduh tadi, menulis tafsir Al-Manar yang itu dikte dari Muhammad Abduh sampai juz kelima surah Yunus kalau kada salah. Nah itu, tapi selanjutnya beliau sendiri yang kitab yang tulis Abduh, yang ditulis Jamaluddin Al-Afghani, yang ditulis oleh Rashid Ridha ini juga dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah sebelumnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini di pesantren ke pesantren di Indonesia, kemudian belajar dengan Kiai Haji Saleh Darat bersama-sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi pada saat di Makkah, Haji Hasyim Asy'ari belajar lawan tuan guru yang berasal dari Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca buku-buku yang ulun sebutkan tadi. Jadi pada aspek akidah ibadah, Muhammadiyah ngikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, sekalipun ibadahnya tidak persis, karena Muhammad bin Abdul Wahhab mazhabnya mazhab Hambali. Karena kalau mazhab Hambali itu untuk beristimbat hukumnya tuh yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis sahih, yang ketiga ijma' sahabat, yang keempat hadis dhaif. Hadis dhaif ini bukan dalam pengertian yang sekarang, tetapi hadis dhaif menurut Imam Ahmad bin Hambal itu, karena saat itu belum ada pengertian hadis itu, baru sahih, dhaif. Lalu setelah Imam At-Tirmidzi baru ada hadis hasan. Nah, hadis yang dhaif dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal ini hasan. Ini 4 ini saja. Nah, dalam ibadah Kiai Haji Ahmad Dahlan tarjih tadi, siapa yang terkuat. Tapi dalam masalah akidahnya kembali, maka itu salafi dalam akidah. Kemudian ibadahnya tidak bermadhab, tapi tidak anti madhab. Dalam masalah muamalah ad-dunyawiyah terinspirasi dari Muhammad Abduh. Pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan maulah sekolahan. Bahari orang sekolah di pesantren duduk pakai sarung saja. Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin sekolah pakai meja, pakai kursi, pakai dasi. Kalau sakit pergi ke tabib saja, Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin rumah sakit.
Ayo orang-orang kamu sekolah, kalau nanti sekolah dokter. Tapi kalau sudah dokter kembali ke Muhammadiyah, bikin rumah sakit. Karena itu Syekh Rashid Ridho. Jamaluddin Al-Afghani, kita harus merdeka. Kita harus merdeka, tapi kalau masih bodoh tidak mungkin merdeka. Kita harus pintar. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya salafi apa tadi? Tajdid. Ya, tajdid itu artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam persoalan muamalah. Karena apa? Al-Islam salihun likulli zaman wa makan. Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman dalam persoalan muamalah. Kalau ibadah, akidah tetap saja sebagaimana diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sarananya tadi. Ibadahnya tidak, puasanya tidak ada beda-beda, sholatnya tidak ada, ya seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, jadi apa namanya? Ini paham agama ini penting sekali, ya, karena di Arab itu nama kali gara-gara paham. Sama orang Islam itu, Syria orang Islam, paham lalu menimbulkan politik. Ya, Afghanistan itu orang Islam, sama-sama orang Islam, sama-sama mazhab Hanafi, tapi kepentingan politik. Nah ini gara-gara itu. Lalu ada yang keras, ini haram, tidak boleh, ini halal darahnya, itu gara-gara paham. Nah ini bahaya. Kalau tadi ada saudara-saudara, ini tidak sah, haram. Nah ini sudah mulai keras. Jangan sampai kena halal darahnya, itu gawat lagi tuh. Nah kalau sudah itu, ini gara-gara apa? Paham. Nah dalam persoalan ini, dalam persoalan politik, bahkan para imam mazhab, Ibnu Taimiyah yang dikatakan tadi adalah salafi mengatakan, sab'ina sanatan tahta sultanin fajirin khairun min lailatin duna sultanin. 70 tahun di bawah penguasa yang zalim, tapi penguasanya ada, lebih baik daripada satu malam tidak ada penguasa. Kalau satu hari tidak ada penguasa, yang terjadi apa? Perang. Kalau perang kawala kita pengajian kayak ini, ada kawa. Kalau sudah konflik, maka udah konflik, berarti mah nggak bisa, karena satu hari tidak ada. Maka 70 tahun di bawah penguasa. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita, maka kalimatun haqqin ala sultanin fajirin haqqu wa ahsan. Mengatakan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim itu adalah sesuatu yang lebih baik. Tapi ada caranya. Kadang pian aja namanya ini. Pian jangan ulum bisa tersinggung sebagai manusia. Nah, apalagi ini penguasa besi abri, besi tentara, besi senjata disumpah-sumpahi. Nah, karena belajar manusia, tapi kalau nya lu bagus, wah alhamdulillah ada yang memasukkan itu bagus lah. Tapi nah yang lebih bagus dengan cara-cara yang tapi cara-cara yang baik sudah kada penguasa itu memang sebenarnya harus mempunyai banyak telinga, sabar. Nah, tapi sekali lagi seperti itu. 70 tahun lebih baik daripada kalau misalnya menghendaki kebaikan, menyampaikan tapi timbul perang. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Nah, maka tadi menyambati ini kada boleh, tapi berkelahi. Haram, kada sah, bid'ah, dolal, masuk neraka tapi berkelahi. Maka harus dicari persamaannya. Ibtigha'an limardatillah, mencari ridha Allah. Di sana menggawe itu mencari ridha Allah. Tapi kena kalau anu berdialog, dakwah tidak dengan pemaksaan, dengan cara-cara yang baik, dengan sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan, wa in kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Nabi dengan lemah lembutnya tapi tegas. Nabi perang, ya memang keadaannya yang seperti itu. Nanti ada era-era perang-perang. Kalau ini eranya bukan era perang lagi kan. Nah, tapi di Timur Tengah terjadi demikian. Umat Islam itu satu bahasa, satu agama, tapi perang. Nah, kita Indonesia ini 700 lebih bahasanya, agamanya beda,
sama-sama muslim. Nah, mudah-mudahan paham agama ini sekali lagi wasatiyah. Nah, jangan dipanas-panasi pemerintah memandangkan bahwa pesantren penyebab ekstremisme. Tidak, ekstrem itu gara-gara juga pemerintah yang kadang-kadang sangat keras dengan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar dari Allah, kesalahan dari ulun sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.